Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Teman-teman, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika untuk kelas 6 dan materi yang saya akan bahas pada video kali ini adalah materi tentang bangun ruang ya. Oke, nah yang pertama ini bangun ruang yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang kubus. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke, di sini saya sudah mempunyai gambar sebuah kubus. Nah, sifat-sifat kubus yang akan saya bahas sedikit saja ya. Yang pertama, titik-titik di pojok seperti ini ya. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, titik-titik yang ada di pojok ini. Nah, itu disebut, kita kasih nama dulu ya biar lebih jelas nanti. Misalnya titik ini A, B, C. Oke, biasanya penamaan bangun ruang kubus itu seperti ini ya. Jadi berurutan. Oke, nah titik-titik yang barusan saya beri nama ya, saya misalkan yang ini saya kasih tanda titik lebih jelas. Nah, ini disebut titik sudut ya. Disebut titik sudut. Oke, kalau begitu kita tulis di sini. Nah, kalau titik A ini merupakan titik sudut, berarti kubus mempunyai berapa titik sudut ya semuanya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, sifat yang pertama dari kubus adalah mempunyai 8 buah titik sudut. Nanti kalau kalian diminta menyebutkan titik sudut mana saja, berarti titik A, titik B, titik C, dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan nama titik yang ada pada gambar. Oke, yang kedua, sekarang kalian perhatikan. Kubus satu sisi atau bidang seperti ini itu kan dibentuk oleh 4 buah garis ya. Kalau kalian masih ingat bentuk, saya ambil nih, perhatikan A, B, F, E ya, yang ini yang depan. Ini kan dibentuk oleh 4 buah garis yang sama panjang. Berarti ini bentuknya persegi. Ya enggak? Ya. Jadi ingat materi bangun datar ya, bentuknya persegi. Dan semuanya ya, semua ruas garis ini sama panjang nih. Jadi kalau saya kasih tanda nih, ini sama panjang semuanya ya, semua ruas garis AB, BC, CG, GH dan seterusnya itu semuanya sama panjang. Nah, ruas garis yang seperti ini ya, saya ambil contoh yang BC, saya pertebal. Nah, yang BC ini disebut rusuk ya, biasanya disimbolkan S. Kalau pada persegi itu kan sisi disebutnya ya, sama simbolnya S. Tapi kalau dalam kubus disebutnya rusuk ya, jadi rusuk. Berarti kalau yang saya kasih tanda yang ini, berarti ini adalah rusuk BC. Nah, yang ini berarti ini rusuk AB gitu ya, yang ini rusuk CG, yang ini rusuk BF gitu ya. Nah, berarti kalau begitu kubus mempunyai berapa rusuk ya semuanya? Ada berapa? Iya, ada 12 ya. Di bagian bawah kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti di bagian atas juga ada 4. Di bagian yang berdirinya, ini yang tegak, ada 4 juga ya. Jadi kubus mempunyai 12 buah rusuk.
Oke, itu sifat atau ciri-ciri kubus nomor 2 ya, mempunyai 12 buah rusuk. Oke, selanjutnya kalian perhatikan. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari apa ya, benda yang bentuknya menyerupai kubus, kardus ya, misalkan kardus yang bentuknya kubus tapi ya, yang setiap rusuknya sama panjang, berarti kan ada bagian di bawahnya nih, biasanya disebut alas ya, yang atas biasanya disebut tutup gitu kan ya, misalkan kardus susu gitu ya. Nah, coba bagian yang bawah nih, alas yang ini coba saya arsir dulu biar lebih fokus. Nah, sekarang kalian perhatikan daerah yang sudah saya arsir. Ini kan bagian bawahnya ya, bagian alas dibatasi oleh 4 buah rusuk. Ada AB, BC, CD, dan DA. Ini daerah yang diarsir ini disebut bidang atau sisi. Makanya di sini kalian jangan bingung lagi ya, kalau dibangun ruang yang disebut sisi itu bidang. Jadi daerah ini bukan garis. Kalau pada bangun datar ya, persegi misalkan, sisi itu kan garis, ruas garis seperti ini. Tapi kalau pada bangun ruang ini kan disebut rusuk, meskipun sama-sama S ya simbolnya, tapi disebutnya rusuk. Nah, yang disebut sisi itu adalah bidang. Contohnya yang ini yang saya arsir berarti namanya bidang ABCD ya. Jadi nama bidang itu biasanya diambil dari nama titik-titik sudutnya. Berarti yang di bawah ini bidang ABCD, atau kadang disebut juga bidang alas karena di bawah gitu ya. Nah, mempunyai berapa bidang semuanya kalau kubus? Coba, ada berapa bidang semuanya? Ada 6 ya. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, dan belakang ya kan, ada 6 ya. Jadi sifat yang ketiga, kubus mempunyai 6 buah bidang atau sisi ya. Oke, itu sifat dan ciri-ciri kubus yang saya rasa harus kalian pahami karena akan digunakan di konsep volume dan luas permukaan ya. Sebenarnya masih banyak sifat yang lainnya, tapi saya rasa cukup hanya ini saja. Ini berarti bagian nomor 1 ya. Kita lanjut nomor 2, yaitu tentang volumenya ya. Oke, volume itu simbolnya huruf V besar ya. Rumusnya sendiri tadi kan garis yang seperti ini itu disebut apa? Rusuk ya. Nah, rusuk pada kubus itu kan semuanya sama panjang ya. Berarti setiap bidangnya tadi sudah saya bahas bentuknya persegi kan ya, karena semuanya sama panjang rusuknya ya. Nah, untuk itu semua garis atau ruas garis pada kubus ini disebut rusuk semuanya ya. Ini S, ini juga S atau rusuk gitu ya. Ini juga rusuk. Ini jadi simbolnya hanya satu, yaitu S. Nah, rumus volumenya adalah S kali S kali S ya, dimana S-nya itu adalah rusuk. Ini rumus yang sudah saya uraikan ya, atau dalam bentuk sederhananya rumus kubus itu S perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali berarti sama aja dengan pangkat 3. Jadi rumus volume itu S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Jadi rusuknya tinggal dipangkatkan 3 gitu ya. Oke, next. Sekarang luas permukaan. Oke, luas permukaan simbolnya LP gitu ya, L besar P kecil biasanya ya. Oke, sebelum saya tuliskan rumusnya, kalian perhatikan dulu nih. Tadi yang di bawah ini yang saya arsir disebut apa? Bidang ya, atau sisi. Dan bidang semua pada, maksud saya semua bidang pada kubus ada 6 buah ya kan. Sifat yang ketiga, atas, bawah,
kiri kanan depan belakang gitu ya. Nah, karena setiap rusuknya sama panjang, jadi semua rusuknya itu sama panjang, berarti bidangnya juga sama besar. Jadi antara alas tutup yang di kanan, yang di kiri, depan ataupun belakang itu ukurannya sama ya. Dan setiap bidangnya bentuknya kan persegi, karena semua rusuknya sama panjang, bentuknya persegi. Berarti semuanya ada 6 persegi, di mana luas persegi itu kalian ingat di konsep bangun datar, persegi itu luasnya kan sisi kali sisi ya, atau S pangkat 2. Tapi di sini S-nya rusuk ya. Berarti ada 6 buah bidang yang sama. Dan yang disebut luas permukaan adalah jumlah semua luas bidang-bidang bangun ruang tersebut. Artinya luas permukaan kubus rumusnya adalah 6. Kenapa 6? Karena semuanya ada 6 bidangnya. Dikali S pangkat 2. Dari mana S pangkat 2? Karena setiap bidangnya bentuknya kan persegi, dan persegi itu rumusnya rusuk kali rusuk gitu ya. Jadi ini rumus luas permukaan kubus. Nanti di soal biasanya ada variasi atau soal lanjutan atau soal pengembangan yang kubusnya diketahui dalam soal, misalkan tidak mempunyai tutup atau tidak mempunyai alas. Nah, itu kalian harus teliti karena untuk luas permukaan itu berpengaruh ya. Oke, biar lebih jelas langsung saja kita lanjut ke contoh soal.